Ibu-ibu terkasih, selamat sore, shalom. Puji syukur patut kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala kebaikannya di dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Pertama-tama izinkan saya selaku Ketua Pelkat PKP untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan pelayanan khusus di Pelkat PKP saat ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini ibadah kita tidak laksanakan karena pandemik COVID-19. Maka sesuai dengan hasil rapat pengurus Pelkat PKP bersama dengan pelaksana harian majelis jemaat bahwa ibadah akan dilaksanakan kembali walaupun hanya secara daring atau online. Sebagai pengurus, kami menghimbau bagi seluruh anggota Pelkat PKP untuk kelompok Lydia maupun kelompok Naomi untuk dapat ikut serta di dalam setiap pelaksanaan ibadah tersebut. Diimbau juga bagi seluruh anggota untuk dapat mengabadikan kegiatan ibadah masing-masing di rumah untuk menjadi bukti kehadiran dan kebersamaan ibu-ibu sekalian di dalam ibadah daring. Dan foto-foto mohon memakai pakaian yang rapi dan kirim ke pengurus atau langsung ke saudara BMP untuk ditayangkan pada ibadah berikutnya. Kolektor diserahkan ke kantor gereja dan akan disiapkan kotak khusus untuk ibadah Pelkat PKP secara daring. Ibadah daring ini akan dilaksanakan untuk sementara sebulan sekali sampai kondisi membaik. Demikian sambutan saya lewat kesempatan ini, dan kiranya kita dapat bersama memahami dalam situasi kondisi kita di saat sekarang ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dari asal yang mulai dan dari berbagai suku.
dan selamat beribadah di dalam ibadah Pelkat PKP saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini ialah Bapak Pendeta Ronald Octavian Rampala, STH. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 7 ayat 1 dan 2. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Pujian dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena begitu besar kasih setiamu dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, khusus kami sebagai anggota Pelkat PKP. Tuhan, saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lewat persekutuan ibadah ya Tuhan. Namun kami terpisah satu dengan yang lain karena waktu dan tempat, bahkan keadaan kami masing-masing. Tuhan, namun semua itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami boleh bersatu memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan Bapa di surga, sertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Baik kami selaku pengurus, pelayan-pelayan-Mu maupun sebagai anggota yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati kami sekalian. Berkati hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Ronald Octavian Rampala ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita membaca dari Mazmur 11 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Kita memuji Tuhan kembali dari nyanyian Gita Bakti 17 ayat 3 dan 4. Engkau layak
Ibu-ibu PKP yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kabarnya kita semua? Bersyukur kita bisa memulai kembali kegiatan ibadah Pelkat PKP selama masa pandemi COVID-19 ini. Kita bersyukur bahwa karena anugerah Tuhan kita masih boleh diberikan kesehatan, dan yang pastinya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan di dalam kategori kaum perempuan di dalam jemaat. Mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh tetap ada sebagaimana adanya kami saat ini. Memulai kembali kegiatan ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan dalam jemaat-Mu. Kami memohon hikmat Tuhan agar kami diberikan tuntunan Roh Kudus untuk terus memahami kebenaran firman Allah yang kami akan jadikan kekuatan di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan memperlakukan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di saat ini kita akan baca dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan menyatakan, "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja
kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun lewat media daring seperti saat ini, kita masih dapat bisa menyatukan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah berbagai kesibukan kita, di tengah-tengah berbagai protokol-protokol kesehatan yang juga harus kita patuhi, di dalam berbagai hal yang kita juga boleh lakukan di saat ini, kita menyediakan waktu untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Halangan-halangan yang ada kita coba untuk singkirkan. Kita coba juga untuk bersama-sama lewati, dan kita memakai waktu yang ada untuk beribadah kepada Tuhan. Memang tidak mudah untuk memulai kembali kegiatan-kegiatan peribadahan di tengah-tengah situasi seperti saat ini, tetapi kita memulainya juga dengan satu tekad bahwa Tuhan pasti akan menolong kita semua ketika kita memiliki kerinduan yang luar biasa untuk menghadap Tuhan. Ibu-ibu PKP yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar untuk takut akan Tuhan, sebagaimana bacaan firman Tuhan kita tadi. Takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Itu berarti kita menghargai Tuhan melebihi berbagai situasi kondisi yang menimpa kehidupan kita. Kita menghormati Tuhan karena Dialah pemilik kehidupan kita. Ia yang sungguh-sungguh mengasihi kita dalam keadaan apapun. Karena itu pada saat ini, ketika kita mau memberi diri untuk beribadah, kita sedang menghormati Tuhan. Kita sedang menghargai dengan tinggi akan kasih setianya dalam kehidupan kita. Itulah takut akan Tuhan. Kita diingatkan lewat apa yang dikatakan oleh Yosua kepada bangsa Israel pada waktu itu, bahwa kita harus takut akan Tuhan dan kita harus beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ketulusan itu berarti kesungguhan, kejujuran, bersih hati, dan juga tidak pura-pura. Ibu-ibu dan saya, kita semua yang saat ini menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita datang kepada Dia dengan kesungguhan, dengan kejujuran. Tuhan tahu siapa kita. Kita tidak bisa berpura-pura, kita tidak bisa menutup-nutupi. Tuhan tahu apapun kondisi kehidupan kita saat ini. Karena itu,
kita menghadap Tuhan juga dengan apa adanya, dengan kejujuran, dengan bersih hati, agar kita boleh sungguh-sungguh menghadap Dia, menghampiri kekudusan Tuhan. Nah, itulah juga yang diinginkan oleh Yosua kepada bangsa Israel pada waktu itu. Mereka tidak bisa terus berpura-pura di hadapan Tuhan. Mereka tidak bisa tidak bersih hatinya kalau menghadap Tuhan. Mereka harus jujur, mereka harus sungguh-sungguh. Itulah ketulusan untuk menghadap Tuhan. Dan karena itu, ketika ajakan Yosua kepada bangsa Israel bahwa mereka harus hidup takut akan Tuhan dan mereka harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Itu juga yang mau diingatkan kepada kita saat ini. Meskipun dalam situasi kondisi yang mungkin banyak sekali alasan bagi kita untuk tidak dapat atau tidak bisa melaksanakan ibadah, tetapi mari, ada rupanya kesempatan yang diberikan kepada kita, yaitu secara daring ini kita dapat berjumpa, dan perjumpaan kita harus didasarkan kepada takut akan Tuhan, kepada peribadahan yang tulus, ikhlas, dan setia. Ibu-ibu PKP yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita juga perlu perhatikan ketika kita boleh membaca dan merenungkan bagian Alkitab dari kitab Yosua ini adalah kita harus memilih. Karena kita mendasarkan segala sesuatunya kepada penghormatan, penghargaan kepada Tuhan, kepada peribadahan yang tulus, ikhlas, dan setia. Kita harus memilih. Memang hidup ini adalah pilihan. Kita pasti diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan di hadapan kita. Dan di hadapan pilihan itu, kita harus memilih salah satu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Yosua. Diperhadapkan kepada mereka pilihan-pilihan yang memang ada di hadapan mereka. Ada Allah orang Amori, ada Allah orang Mesir di seberang sungai Efrat, dan ada Allah Tuhan yang membawa mereka keluar dari tempat perbudakan. Yosua menyatakan kepada umat Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Pada saat ini juga pilihan itu disampaikan kepada kita, bahwa kita harus memilih dari berbagai banyak pilihan di hadapan kita. Kepada siapa kita mau beribadah? Kepada Tuhan yang selama ini sudah sungguh mengasihi kita, atau kepada ilah-ilah yang lainnya yang tanpa sengaja kita jadikan dia Tuhan yang berkuasa benar di dalam hati dan pikiran kita. Kita seakan-akan tidak bisa hidup tanpa itu. Kita menjadikan dia Tuhan. Kita menghambakan diri kepada apa yang kita jadikan Tuhan itu. Dan tanpa kita sadari juga, kita benar-benar akhirnya terbelenggu dengan hal-hal tersebut. Nah, karena itu pilihan saat ini diperhadapkan kepada kita. Apakah kita mau beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, ataukah kepada ilah-ilah dunia ini, kepada hal-hal yang kita jadikan Tuhan dalam tanda petik dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang kan memiliki banyak sekali alasan. Kita tidak bisa begini, tidak bisa begitu untuk mengikut Tuhan karena ada begini, ada begitu yang kita buat sendiri. Dan kita tanpa sadari itu kita jadikan Tuhan juga, yang akhirnya kita benar-benar memberikan hati kepada hal tersebut dan bukan kejujuran, kesungguhan,
ketulusan, keikhlasan kepada Tuhan. Pada saat ini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa kalau kita memilih itu berarti kita harus tulus, harus ikhlas, dan harus setia. Tadi saya sudah jelaskan ketulusan itu seperti apa. Sekarang keikhlasan. Keikhlasan berarti tanpa paksaan dan adanya kerelaan. Kalau kita mau memilih untuk beribadah kepada Tuhan, berarti tidak usah dipaksa, tidak usah diberitahu, tidak usah tidak enak alasannya. Ini berangkat dari kerelaan, karena kita sudah tahu siapa Tuhan, karena kita sudah tahu siapa dan apa kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, tanpa paksaan dari siapapun, tanpa rasa tidak enak kepada siapapun. Kita akan memilih beribadah kepada Tuhan Yesus dengan kerelaan dan tanpa keterpaksaan. Dan saya mau ajak kita untuk memahami juga bahwa kalau kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, berarti harus setia. Setia itu berarti tetap dan teguh hati. Itu berarti kalau kita memilih beribadah kepada Tuhan Yesus harus konsisten. Jangan sekarang iya dan besok tidak. Kalau kita menetapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, itu kita belajar seperti Yosua. Dia menyampaikan pilihan kepada orang Israel, tetapi dia katakan, tetapi aku dan keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Kita pun juga demikian. Ketika kita mau sungguh-sungguh menyatakan bahwa kita dan keluarga kita ingin beribadah kepada Tuhan, maka harus setia, harus tetap, tidak ada perubahan, dan harus teguh hati apapun yang terjadi. Kita harus memegang teguh bahwa kita akan beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan bersama tentang bagaimana kita mau sungguh-sungguh memilih, dan pilihan kita itu harus pilihan yang benar. Karena kalau pilihan kita salah, maka yang rugi adalah kita sendiri. Kalau kita menyia-nyiakan waktu kesempatan yang diberikan, kalau kita memilih yang salah, maka segala sesuatunya yang akan rasakan adalah kita sendiri. Tapi kalau kita memilih yang benar, kalau kita memilih Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang pasti ada keselamatan kekal, yang pasti ada damai sejahtera, yang pasti ada pertolongan. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan hidup kita akan mulus, hidup kita akan dipenuhi selalu dengan bunga-bunga. Tetapi Ia berjanji bahwa Ia akan tetap ada bagi kita, menolong kita dengan kekuatannya. Karena itu ketika kita memilih Tuhan, maka kita percaya meskipun tantangan hebat di depan, kita tetap setia, tetap teguh hati, tidak akan berubah, karena Tuhan tetap ada bagi kita kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Hal yang terakhir, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa semua hal-hal yang disampaikan oleh Yosua kepada orang-orang Israel itu harus memotivasi kita untuk terus mengikut Tuhan. Kita harus terus memiliki komitmen untuk beribadah, karena Yosua juga menyampaikan kepada orang Israel bahwa beribadah kepada Tuhan itu tidak mudah loh, karena Allah itu adalah Allah yang cemburu. Ia pasti akan membalaskan kepada orang-orang yang tidak setia. Nah, karena itu tidak mudah juga kita mau memberi diri untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi harus jelas. Motivasinya harus jelas bahwa kita beribadah kepada Tuhan karena memang kita meyakini bahwa selama ini hanya karena anugerah Tuhan saja kita boleh hidup. Itu motivasi kita. Motivasi kita adalah bersyukur
atas kemurahan kasih Tuhan. Dan kita harus punya komitmen. Mengikut Tuhan memang bukan semudah yang dikatakan. Kita harus benar-benar mengikut Dia dengan keikhlasan, ketulusan, dan kesetiaan. Kita harus benar-benar mau menghadapi tantangan demi tantangan. Tantangan justru akan datang dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita, dari persekutuan jemaat kita. Tantangan itu akan datang dari orang-orang terdekat, dan justru dari orang-orang terdekat kita membuat kita paling sakit hati. Nah, karena itu jangan sampai kalau tantangan datang dan membuat sakit hati yang amat sangat dalam kehidupan kita, jangan kita undur dari Tuhan. Kita harus tetapkan komitmen untuk mengikut Dia. Bukankah Tuhan Yesus juga harusnya memiliki sakit hati yang amat sangat kepada murid-muridnya yang akhirnya juga meninggalkan Dia? Ada yang mengkhianati, ada yang menyangkal. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus juga akhirnya mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita pun harus terus mendasarkan hal yang benar di dalam motivasi beribadah kita kepada Tuhan. Jangan sampai hari ini kita beribadah dan selanjutnya kita tidak lagi mau beribadah hanya gara-gara kita sakit hati karena ada tantangan-tantangan yang tidak kita bisa terima. Kita harus tetapkan komitmen kita karena kita beribadah kepada Tuhan penguasa langit dan bumi. Dan karena itu, mari kita semua ibu-ibu anggota Pelkat PKP GPIB, khususnya di Jemaat Betel di Tanjung Pinang, mari bersama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya ibu-ibu, tetapi kita juga diingatkan untuk membawa keluarga kita. Ingatkan anak-anak kita bahwa ada ibadah hari Minggu PA, ada ibadah hari Minggu PT, ada ibadah gerakan pemuda, dan ke depan mungkin juga ada ibadah persekutuan kaum bapa. Dan kita juga menggumulkan orang tua kita juga ada ibadah persekutuan kaum lanjut usia. Mari kita bawa diri kita dan diri keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tuhan pasti akan memampukan. Tuhan pasti akan memberkati kita melewati berbagai tantangan-tantangan dalam mengikut Tuhan. Tuhan pasti akan membuat kita tetap sungguh-sungguh didapati Tuhan setia sampai akhirnya. Dan kita akan menerima upah kita untuk menerima kehidupan kekal di rumah Bapa. Tuhan menolong seluruh pengurus Pelkat PKP di dalam mengupayakan segala sesuatunya. Tuhan juga menolong setiap anggota Pelkat PKP yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Tetaplah sukacita, tetaplah bersyukur, karena Tuhan yang kita saat ini arahkan hati untuk beribadah kepadanya adalah Tuhan yang setia mengasihi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersyafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas kasih setia dan anugerah-Mu. Terima kasih juga untuk napas kehidupan yang masih boleh kami nikmati. Ampuni kami Tuhan atas segala keberadaan kami yang tidak layak di hadapan-Mu karena dosa-dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami karena ketidakmampuan kami untuk menjalankan hati dan pikiran kami. Ya Allah, terima kasih juga karena kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sudah kami dengar melalui Bapak Pendeta. Biarlah melalui firman ini kami boleh diingatkan dan dikuatkan kembali apa yang seharusnya kami lakukan di dalam kami menjalani kehidupan ini, agar kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati Bapak Pendeta yang sudah melayani kami, baik di dalam keluarga maupun dalam pelayanan. Ya Allah, pada kesempatan ini juga kami mau menyerahkan akan segala pergumulan dunia di dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti saat ini. Kami sadar apapun yang terjadi di dunia ini, semua atas seizin itu boleh terjadi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon dengan segala kerendahan hati, Engkau mau campur tangan di dalam setiap usaha umat-Mu untuk memulihkan kembali keadaan sehingga boleh kembali normal seperti sedia kala. Berkati akan semua pemimpin, kepala-kepala negara di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk melindungi rakyatnya. Biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan menguatkan dan memampukan mereka. Kami juga menyerahkan seluruh dokter-dokter dan para medis yang merawat seluruh pasien COVID. Engkau jaga pelihara agar mereka boleh terhindar dari paparan yang senantiasa mengancam kehidupan mereka. Berkati juga para peneliti yang sudah berusaha untuk membuat vaksin. Biarlah Engkau campur tangan agar melalui mereka bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang terkena dampak akibat COVID-19 sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Biarlah Engkau lawat mereka sehingga di dalam kekhawatiran mereka semakin mendekatkan diri dan berpengharapan hanya kepada-Mu. Ya Allah Bapa, segala keberadaan dan pergumulan hidup kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan, khususnya bagi kami jemaat-Mu Gereja GPIB Bethel Tanjung Pinang yang saat ini sedang dalam pembangunan. Ya Tuhan, kami menyerahkan pembangunan ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya apa yang kami kerjakan dan kami bangun Tuhan boleh berjalan dengan baik. Begitu juga dengan panitia pembangunan yang ada ya Tuhan, panitia pembangunan yang terlibat, kiranya Engkau menyertai mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, agar mereka bisa merencanakan yang terbaik bagi gereja-Mu ini. Tuhan Yesus, semua itu kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi pelkat yang ada ya Tuhan, pelkat PKLU, pelkat PKB, pelkat PKP, pelkat GP, pelkat PT, dan PA. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah apa yang menjadi program dari masing-masing pelkat dalam pelayanan-Mu di gereja ini boleh berjalan dengan baik. Semua itu juga kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga bagi Bapak Pendeta Ronald Octavian Rampala STH dan para presbiter. Kami mau berdoa bagi Bapak Ronald dan Ibu serta anak yang ada di Bogor Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka bisa melalui segala yang ada dengan baik. Biarlah semua yang
yang terjadi pada saat ini Tuhan boleh berlalu hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi presbiter beserta keluarga masing-masing, kiranya Engkau juga memberkati, memberi kesehatan dan kekuatan. Semua itu juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Tanjung Pinang ini Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati dan menyertai semuanya yang ada di sini. Kami tahu kami kaum minoritas ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu melindungi menyertai kami semua. Semua itu juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi pegawai kantor gereja dan pastor yang ada ya Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberkati, menyertai, memberi kesehatan dan kekuatan agar mereka boleh hidup dalam penuh sukacita. Tuhan Yesus, masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Engkau lebih mengetahuinya. Biarlah semua ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas rahmat dan karunia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini, kami anak-anak-Mu datang dan berdoa di hadapan-Mu. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kami berada saat ini. Kami memohon kasih dan anugerah-Mu bagi bangsa kami Indonesia, supaya senantiasa mendapat perlindungan dari Engkau Bapa. Ya Tuhan, kami memohon, jauhkan bangsa kami dari malapetaka, bencana alam, pertikaian dan perpecahan. Kami serahkan para pemimpin kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat, akal sehat bagi mereka, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Sertai juga setiap keputusan yang mereka pilih ya Tuhan, untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tenang, aman dan damai. Kami menyerahkan juga Bapa akan situasi bangsa, bahkan dunia saat ini, dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bapa berikan hikmat atas pemimpin-pemimpin kami di pusat maupun daerah untuk mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kami menyerahkan tenaga medis dan setiap orang, relawan yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID-19, agar Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan ekstra. Kami menyerahkan para pasien yang dinyatakan COVID-19. Kami mohon Tuhan Engkau berikan pemulihan bagi mereka. Kami juga menyerahkan keluarga mereka yang harus terpisah sementara waktu. Tuhan berikan kekuatan serta pengharapan bagi mereka. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang anggota keluarganya meninggal karena COVID-19. Kami mohon Tuhan Engkau berikan mereka kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu. Kami menyerahkan setiap pribadi, keluarga yang terdampak akibat COVID-19 ini. Bapa, kami juga memohon kepada-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan mereka pengharapan dan kekuatan untuk tetap menjalani kehidupan ini dengan terus bersandar kepada-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sudi mendengar doa kami. Ampuni akan salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya
di dalam Efesus 5 ayatnya yang kedua yang menyatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 79 ayat 1 dan 2. Kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa syukur. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa persembahan ini dengan penuh sukacita. Persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, ibadah selanjutnya tetap dalam bentuk daring, akan dilaksanakan pada bulan Agustus pada tanggal 21 minggu kedua. Itu aja warta untuk PKP. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu-ibu PKP yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan diutus kembali memasuki kehidupan yang dipenuhi berkat Tuhan meskipun di tengah-tengah tantangan. Mari kita lakukan firman Tuhan sebagaimana yang kita sudah dengarkan. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, serta kekuatan di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus, akan menyertai dan menaungi kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.